Halo guys, ketemu lagi dengan saya Firian Fauzi Abdullah. Kali ini kita di mata kuliah bisnis. Untuk perkuliahan kita hari ini kita akan membahas tentang additive manufacturing, teman-teman semuanya. Setelah kita membahas tentang big data, kemudian kita membahas tentang shift to the cloud, selanjutnya kita akan membahas tentang additive manufacturing. Sebelum kita bahas lebih dalam, teman-teman semuanya, saya mau tanya ke teman-teman semuanya. Pernahkah teman-teman mendengarkan istilah additive manufacturing? Kalau belum, kita ganti deh pertanyaannya. Pernahkah teman-teman semuanya mendengarkan istilah 3D printer atau printer 3D atau 3D printing? Tentunya eh, kebanyakan dari teman-teman semuanya pernah mendengar gitu ya. Minimal denger aja deh dulu. Ya kan? Oh ya pernah denger dulu Pak 3D printer sih. Cuma saya belum ngerti banget tuh gimana caranya. Printer kok 3D? Apakah kemudian muncul dan lain sebagainya? Saya nggak tahu Pak. Nah biasanya seperti itu. Biasanya sih belum pernah megang printer 3D itu sendiri, tapi ya ngerti lah, pernah denger lah istilah 3D printer atau 3D printing teman-teman semuanya. Nah, kalau additive manufacture memang ini adalah istilah yang cukup apa ya, cukup teknikal banget sehingga tidak tidak banyak orang awam yang tahu, apalagi di Indonesia, yang mana additive manufacturing memang belum begitu diterapkan di sini ya, belum begitu dimanfaatkan, belum begitu optimal penggunaannya. Tapi kalau secara personal sih sudah cukup banyak ya mahasiswa-mahasiswa IT ataupun memang beberapa penggila apa ya aksesoris-aksesoris tertentu yang mereka nggak mau beli tetapi bikin sendiri. Jadi mereka kayak beli. Dulu teman-teman semuanya printer 3D ini harganya cukup mahal. Kalau nggak salah tahun 2013-an itu ya waktu itu printer 3D itu harganya $5.000 dan harus beli dari luar negeri. Bisa teman-teman bayangkan kan, nanti pajaknya aja udah berapa tuh? $5.000 kalikan 15.000 udah banyak banget, udah kena pajak lagi ya kan. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya banyak sekali startup maupun perusahaan-perusahaan yang kemudian mengembangkan printer 3D ini dan dibuat sesederhana mungkin begitu. Dan juga memang teknologinya semakin ke sini kan semakin murah begitu kan. Nah, akhirnya dengan uang mungkin berapa ya? 1 juta, mungkin 1 juta, 2 juta, atau kalau mau yang cukup bagus ada 5 juta kan, yang agak cepet nanti ngeprint 3D-nya. Itu teman-teman sudah bisa bawa pulang printer 3D di rumah. Jadi nanti kalau teman-teman punya skill bikin apa namanya desain 3D untuk apa namanya untuk aksesoris-aksesoris untuk mainan-mainan, action figure misalnya. Nah, itu teman-teman semuanya bisa beli tuh apa printer 3D. Action figure kan harganya mahal ya. Ada yang sampai 25 jutaan. Ya, satu kalau yang langka. Cuman kalau kita copy apa namanya ya, ya itu sebenarnya sih ilegal sih ya. Kita bikin sendiri, kita mirip-miripin sama yang asli. Ya ilegal nggak ilegal sih saya nggak tahu. Karena memang undang-undangnya belum ada. Nah, em, printing 3D, 3D printing ini atau teknologi printer 3D ini sebenarnya adalah salah satu bagian, salah satu sub teknologi dari additive manufacturing. Yang mana additive manufacturing ini teman-teman semuanya itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah 3D printing yang sudah kita sebut tadi dari awal. Yang kedua itu adalah direct digital manufacturing teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga adalah rapid prototyping. Jadi kalau 3D printing itu adalah ya seperti yang saya ceritakan nanti juga teman-teman akan tonton. Kalau direct digital manufacturing adalah bagaimana digital dari 3D digital yang kemudian langsung dibuat saat itu juga dan bentuknya itu 100%. Ya kan? Jadi mirip banget ya kan. Jadi direct digital, tidak perlu pakai proses macam-macam langsung dibuat. Nah, menggunakan laser, ya
kan. Nanti kalau besi itu menggunakan laser. Nanti teman-teman juga bisa tonton videonya di YouTube. Bagaimana kemudian printer 3D ini menggunakan laser untuk membentuk spare part pesawat jet gitu ya. Jadi kalau pesawat jet ini spare partnya kita bikin sendiri, itu akan butuh waktu yang lama, harganya mahal, ya luar biasa lah pokoknya. Tapi menggunakan teknologi ini, additive manufacturing, 3D printer, direct digital manufacturing, itu teman-teman semuanya bisa mempersingkat waktu, bisa mengefisiensi dan mengefektifkan cost dan juga tenaga dari para ahlinya. Kemudian ada rapid prototyping. Nah, ini adalah jadi kalau teman-teman semuanya mau membuat sebuah prototipe dari produk kan itu dia butuh waktu yang cukup lama. Ini biasanya kalau anak-anak arsitek nih yang ngerti nih, ya kan? Dia untuk membuat sebuah prototipe gedung tertentu aja butuh waktu yang cukup lama, perhitungan yang luar biasa dari digambar 3D kemudian dibentuk layer by layer manual ya, tetapi dengan teknologi additive manufacturing teman-teman semuanya itu bisa dilakukan hanya dalam beberapa jam saja, atau bahkan kalau printernya cukup oke, cukup bagus, hanya bisa hanya diselesaikan hanya dalam mungkin beberapa menit saja, nggak sampai 1 jam. Nah, ini adalah teknologi rapid prototyping. Nanti ada videonya juga, nanti bisa teman-teman semuanya tonton dulu sehingga nanti bisa ada gambaran secara faktual ya, gambaran ya secara konkret begitu ya. Seperti apa sih additive manufacturing ini dan apa saja hal-hal yang sudah dirasuki, hal-hal apa yang sudah implemented gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas apa saja yang sudah menggunakan teknologi ini, kita akan sedikit menilik dulu. Nah, nanti untuk bisa jadi perbandingan. Yaitu kita sebut ini adalah traditional manufacturing gitulah ya. Traditional manufacturing atau conventional manufacturing. Yang mana sebenarnya ini adalah kosok balen kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa sih ya? Kalau bahasa Inggris in the contrary. Kalau bahasa Indonesianya mungkin lawan ya, berlawanan. Kenapa? Kalau di traditional manufacturing teman-teman semuanya, kita akan membuat sebuah gerabah. Kalau di sini saya gambarkan, membuat sebuah gerabah itu berarti kita menggunakan tanah liat. Kita bentuk dulu. Tapi kan awalnya nggak bentuk kayak gitu, ya bulat biasa gitu. Kemudian nanti dengan alatnya diputer gitu, kita kurangi sedikit demi sedikit, kita buang dikit demi sedikit lapisan dari tanah liat itu kita bentuk, kita amplas, kita pakai alat dan lain sebagainya sampai akhirnya terbentuk seperti ini. Ya kan? Maka akan banyak tanah liat yang kemudian nempel di tangan, nempel di amplas, jatuh di tanah dan udah nggak bisa dipakai lagi. Maka waste-nya itu akan cukup banyak. Apa waste itu? Limbahnya atau hasil limbahnya gitu ya, sisanya gitu ya, sisa produksi yang nggak kepake itu akan cukup banyak. Kalau traditional manufacture untuk plastik biasanya ini juga kan plastik itu dibentuk menggunakan besi begitu. Kemudian nanti dibentuk. Nah, biasanya plastik ini kayak ada semacam karena dicetak. Namanya cetakan itu kan tidak bisa presisi 100%, pasti ada sedikit lah. Nah, kemudian itu kan tajam itu. Ya kan? Ya, kalau teman-teman semuanya punya gelas plastik yang masih baru habis dari cetakan misalnya, itu ada bagian sambungan dari cetakan itu yang kayak plastik ngelewer gitu bahasanya itu ya, tipis gitu. Kan itu adalah sambungan ketika menggunakan ininya, cetakannya. Kan cetakannya pasti dua digabung gini kemudian dicorkan gitu kan.
Nah, ini loh, pas sambungan ini pasti nanti akan ada bekasnya. Nah, itu tajam itu, sehingga nanti akan dibuang. Enggak, kalau bahasa Jawanya diseseti gitu ya. Dibuang sampai akhirnya mulus sudah nggak ada yang tadi itu, yang tajam-tajam. Itu kalau di plastik dan macam-macam, ya kan. Besi juga seperti itu. Ketika menggunakan traditional manufacturing ada dipukul-pukul, kemudian ada di pokoknya dibakar, dipukul, di amplas, macam-macam kayak gitu sehingga nanti akan terbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Itu adalah traditional manufacturing, teman-teman semuanya. So, traditional manufacturing, conventional manufacturing itu kuncinya adalah di menghasilkan waste atau eh, apa ya, sisa produksi atau apa namanya, limbah yang cukup banyak, ya kan. Yang berbahaya adalah sisa-sisa produksi ini kemudian mencemari lingkungan dan lain sebagainya karena bentuknya sudah ya, karena kalau plastik ya karena kecil-kecil jadi agak susah untuk dikumpulin kemudian dibentuk produk lain dan lain sebagainya, dan akhirnya dibuang dan lain sebagainya dan lain sebagainya, ya kan. Nah, ini adalah kelemahan dari traditional manufacturing yang kemudian menjadi salah satu kelebihan dari apa namanya, additive manufacturing. Kalau additive manufacturing, additive itu kan bahan tambahan. Kalau traditional manufacturing adalah bahan yang bulat, kemudian kita kurangi sehingga jadi bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Gambarannya lagi mungkin lebih gampang adalah dari pohon yang besar kita tebang, kemudian ada batang besar segini, kemudian kita pahat, akhirnya menjadi patung yang sesuai dengan kita inginkan. Kan dipahat itu. Nah, maka hasil pahatan itu kan susah itu untuk digunakan lagi kecuali mungkin dibakar jadi apa namanya, bahan bakar ataupun jadi kayu bakar. Tapi untuk digunakan lagi karena pahatan itu kecil-kecil kan, maka agak susah untuk digunakan lagi atau untuk menjadi satu apa ya, produk baru gitu ya. Nah, ya. Nah, ini adalah yang terjadi di traditional manufacturing. Tapi kalau di additive manufacturing ini berbeda. Dari base layernya itu kemudian ditambah-tambah lagi. Jadi bukan dikurangi, dari banyak kemudian dikurangi sedikit-sedikit, tapi dari sedikit ditambah-tambah-tambah-tambah sehingga menjadi satu produk tertentu. Ngerti ya perbedaannya ya? Jadi kalau di traditional manufacturing teman-teman semuanya, itu dari barang yang besar utuh, kemudian kita kurang-kurangi, kita bentuk sampai akhirnya menjadi bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Dari besi ya, sekian panjang mungkin tebal, kemudian dibakar, ditempa dan lain sebagainya, akhirnya jadi pedang. Tapi kan masih banyak ya lapisan-lapisan besi yang akhirnya rontok jatuh karena pembakaran, pemukulan dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan additive manufacture. Additive manufacture itu adalah base-nya itu nggak ada bahannya sama sekali, tapi kemudian ditambah seperti itu. Nah, kalau agak susah menggambarkan nanti kita tonton videonya saja kan. Nah, contoh additive manufacturing teman-teman semuanya yang saat ini sudah ada itu adalah beberapa perumahan sederhana di luar negeri sana yang dia menggunakan 3D printing. Ini rumah yang kalian lihat ini di layar ini rumah di print. Jadi ini bukan rumah dibangun pakai tangan lah macam-macam kayak gitu satu-satu ya, semen ya dibentuk, enggak. Ini pakai printer. Yang dulu kita tidak mungkin kebayang ya ada printer bisa buat sebuah rumah utuh seperti ini, ya kan? Oke, macam mana nanti print tuh bikin? Tetapi sekarang printer itu juga bisa bikin rumah. Bahkan ada rumah di Dubai itu yang paling besar. Dia tingkat menjadi sebuah kantor. Silakan nanti juga bisa di searching di YouTube ya. Nah, ya the biggest house
3D printed, ya kan. Jadi rumah terbesar yang diprint menggunakan 3D printer. Itu di Dubai kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, karena saya nggak tahu juga, saya belum update juga. Jangan-jangan tahun ini ada lagi di Eropa mungkin, ya, tingkat 5 mungkin atau tingkat 6 mungkin, atau bahkan mungkin di Indonesia. Yang di Indonesia ini kan susah juga kan, harga tanah mahal, apalagi di Jawa nih. Ya untuk bangun rumah cukup mahal, sehingga sekali beli rumah itu bisa sampai 500 sampai miliaran, 2 miliar, 3 miliar, terutama di Jogja ini. Minimal rumah tipe 36 500 juta. Maka ini juga menjadi salah satu apa ya, nanti di masa depan akan mungkin menjadi salah satu eh, solusi. Kalau membangun menggunakan pak tukang itu membutuhkan tenaga banyak, harganya mahal, tetapi dengan 3D printer kita hanya butuh waktu mungkin 1 minggu sudah jadi rumahnya. Nah, silahkan teman-teman semuanya simak video yang akan saya putar setelah ini, yang mana dia akan memberikan penjelasan tentang bagaimana sebuah printer 3D membangun rumah. Teman-teman semuanya, setelah menonton video tadi, teman-teman jadi tahu gambarannya bagaimana printernya nggak kecil ya ternyata ya. Printernya juga gede banget, luar biasa. Kalian tahu bagaimana printer itu secara step by step, layer per layer, semennya itu sama dia ditempel terus, tempel terus, tempel terus sampai akhirnya bentuknya rumah. Nah, ternyata teman-teman semuanya tidak hanya rumah saja yang bisa di-print. Ada juga ini mahasiswa saya juga nih.
Saya nggak tahu ilegal apa legal ini ya. Dia bisnis itu membuat action figure dari Mandalorian. Oh, teman-teman semuanya, ini kalau kalian bikin pakai plastik sendiri, di apa namanya, di pahat sendiri, macam mana kan nggak bisa kan. Tetapi teman-teman semuanya dengan 3D printing, tetapi untuk warnanya ini dia warna sendiri ya, warnanya manual ya, warna pakai pakai kuas. Karena kan hasil dari 3D printing dia warna putih atau warna biru kalau punya kenalan saya. Nah, kemudian dijual, harganya pun mahal sekali. Dan sesuai dengan yang diinginkan sama pemesan. Ada yang lagi loncat, ada yang lagi nembak dua arah seperti ini, ya. Ada yang lagi jongkok dan lain sebagainya, sesuai dengan pesanan. Bisa semuanya. Ya kan? Itu menggunakan 3D printed. Yang kalau beli aslinya bisa sampai 25 jutaan. 5 juta, 10 juta, bahkan ada siapa ya, pejabat ya, saya lupa, yang mana uang korupsinya salah satunya dipakai untuk apa namanya, beli action figure, ya kan. ada juga ini, ada apa, siapa ya, saya lupa nanti. Jadi dipakai untuk umroh, dipakai untuk beli action figure. Orang-orang pada heran, ini duit korupsi habis dipakai buat beli action figure, emang harganya berapa? Ternyata harganya mahal-mahal, ada 20 juta, ada 25 juta dan lain sebagainya. Padahal kita bisa bikin sendiri di rumah teman-teman semuanya. Kalau teman-teman punya blueprint 3D-nya, 3D-nya ini, kalau sudah punya, silahkan tinggal di print menggunakan printer di rumah. Jadilah ini. Nah, untuk teman-teman yang suka film-film Marvel, ya kan, film-film DC ya, ada Superman, ada Batman, ya kan. Kalau yang di Marvel mungkin teman-teman suka siapa itu, Captain America, ya, kemudian Iron Man. Nah, ini bisa jadi di rumah bikin sendiri kan, daripada beli mahal-mahal kan. Nah, cuman saya juga nggak tahu itu ilegal apa legal kan. Karena tentunya untuk karakter seperti itu kan dia ada hak patennya. Kalau yang saya contohkan ini adalah 3D printed Mandalorian. Mandalorian itu salah satu film action figure di Star Wars. Maka untuk teman-teman semuanya, terutama yang cowok-cowok ini, yang suka sekali dengan action figure, suka mainan semacam ini. Saya dulu kan masih kecil suka main kayak gini. Kalau sekarang udah nggak bisa, ya kan, dibuang sama istri kan. Nah, ya kan. Nah, ini bisa lah teman-teman semuanya bikin sendiri tanpa beli, gitu ya. Atau kalian bisa bikin 3D diri kalian sendiri, ya, karakter kalian sendiri, kemudian di print. Bisa jadi kan. Wow, mainan itu, ya. Kemudian selanjutnya teman-teman semuanya, tidak hanya tadi dua hal yang menarik, juga ada di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan yang pertama ada bioprinting. Bioprinting itu jadi dengan bantuan sinar X, umpama nih contohnya ada seorang yang suka pusing banget, suka kepalanya muter dan lain sebagainya, kemudian di sinar X. Setelah di sinar X kan, sinar X punya citra image dari otak kita kan, kalau sudah di scan, CT scan itu. Kemudian setelah itu di print, di bioprint menggunakan 3D printer, sehingga nanti terbentuklah otak. Nah, nanti sama dokter itu akan dicek, kan? Dicek di satu persatu mana daerah mana yang membuat otak ini menjadi pusing. Nah, itu bisa dicek tuh, dilihat satu persatu tuh teman-teman semuanya. Oh, ternyata ada benjolan di sini. Oh, ini ada kanker dan lain sebagainya. Ya, karena secara fisik lebih enak kan. Nah, dan macam-macam. Tapi kalau sekarang ini yang paling banyak adalah CT scan. Jadi untuk penggambaran citra otak teman-teman semuanya. Kemudian ada organ replication. Buat apa organ replication? Organ replication itu dimanfaatkan untuk
orang-orang yang dokter-dokter bedah yang mau membedah organ-organ tertentu yang sangat berbahaya. Maka di scan, kemudian di replication, kemudian setelah itu mana yang harus disobek mungkin ya, mana yang harus dibuka dan lain sebagainya. Maka menggunakan organ replication. Nah, supaya nanti lebih lebih dan kayak karet gitu ya. Umpama nih yang direplikasi adalah apa, jantung umpamanya. Maka bentuknya ya kayak jantung, itu bisa diperas-peras. Mana yang error nanti gimana caranya untuk buka, gimana caranya untuk apa, surgery-nya, apa istilahnya, operasi dan lain sebagainya. Kemudian juga dimanfaatkan untuk pembuatan kaki tangan palsu. Dan yang lebih personal lagi teman-teman semuanya adalah pembuatan gigi palsu. Jadi gigi palsu itu satu orang dengan yang lain tentunya akan berbeda-beda. Tidak mungkin gigi saya umpamanya patah satu ya, kemudian diprintkan sesuai dengan ibu saya. Ibu saya giginya panjang-panjang, ya kan? Nah, saya juga sih ya. Nah, ya beda-beda, maka lebih personal. Maka biasanya diukur, kemudian nanti sesuai dengan ukuran, sesuai dengan warnanya, kemudian diprintkan menggunakan 3D printing, yaitu pembuatan gigi palsu. Dan masih banyak lagi teman-teman semuanya penerapan additive manufacturing di bidang kesehatan maupun di ya bidang-bidang yang lain. Kemudian selanjutnya, additive manufacturing sendiri teman-teman semuanya memiliki apa ya istilahnya, tiga sifat dasar begitu, atau tiga kelebihan juga boleh dikatakan seperti itu. Yang pertama adalah flexibility teman-teman semuanya. Jadi additive manufacturing itu fleksibilitasnya tinggi, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman semuanya, ketika gigi saya dengan gigi istri saya dengan gigi ibu saya itu kan berbeda-beda. Tidak mungkin gigi palsu itu akan dibuat secara apa ya, general gitu. Sama semua. Sehingga gigi saya sama gigi ibu saya sama istri saya habis dipasangin sama, ya kan? Kan nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Saya giginya seperti apa yang hilang, maka dibuatlah sesuai dengan gigi yang hilang tersebut, ya kan? Maka fleksibilitasnya tinggi sekali, ya. Nah, personalisasinya tinggi sekali. Kemudian yang kedua adalah uh, precision. Nah, presisinya juga sangat tinggi. Nah, yang ada hubungan dengan zero waste, yaitu tanpa adanya bahan yang dibuang sama sekali. Karena presisinya tinggi, persis banget dengan yang digambarkan di komputer dengan model 3D-nya, tanpa sisip, tanpa ada perbedaan satu pun, sedikit pun, maka precisionnya tinggi dan juga tidak ada hasil sisa atau residu atau hasil sisa produksi ataupun limbah yang terbuang teman-teman semuanya. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan dari additive manufacturing, dan juga kita akan bahas selanjutnya teman-teman semuanya bagaimana atau additive manufacturing ini paling cocok, paling mantep, paling bagus itu untuk apa sih? Nah, gitu ya. Nah, and additive manufacturing greatly works on, jadi akan bekerja secara maksimal di yang pertama adalah untuk prototyping. Untuk prototyping memang cocok sekali teman-teman semuanya, ya kan? Bahkan prototyping menggunakan printer 3D ini, wow, cepat, efisien, efektif, ya, detail, ya, presisi, personal dan lain sebagainya. Maka untuk prototyping itu luar biasa. Ya, biasanya untuk membuat sebuah prototype kalau pabrik nih ya, maka pabrik itu harus mengadjust beberapa mesinnya, mesin di pabrik itu, yang kemudian mesin-mesin tertentu dia harus bisa memproduksi prototype tersebut. Padahal mesin itu juga dipakai untuk pembuatan produk yang lain, tetapi harus di-adjust, harus dipakai sementara untuk membuat prototype. Nah, ini tentunya menghabiskan dana, menghabiskan sumber daya, pokoknya macam-macam. Tetapi menggunakan printer 3D teman-teman semuanya, menggunakan teknologi additive manufacturing,
pembuatan prototipe produk tertentu bisa jadi sangat efisien. Ya kan? Contohnya pembuatan Boeing. Pembuatan Boeing ini kan berarti pabriknya dia menggunakan eh, alat-alat berat dan lain sebagainya secara otomatis itu ya. Nah, ketika Boeing 101 umpamanya, kita mau prototyping Boeing 102 yang sudah upgrade. Nah, padahal si mesin ini masih dipakai untuk produksi 01. Maka Boeing 101 produksinya kan harus berhenti dulu, kemudian dicoba untuk dipakai untuk membangun Boeing 102. Tetapi menggunakan teknologi additive manufacturing, kita juga bisa membuat prototipenya. Nah, jadi sehingga lebih mudah. Nanti teman-teman juga bisa cari-cari videonya bagaimana mesin jet itu dibuat menggunakan additive manufacturing. Wah, ini mesin jet tuh teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ketika produk itu personalization-nya tinggi. Tadi ya saya sebutkan dokter gigi yang dia memeriksa beberapa pasien yang mana pasiennya tentunya gigi pasien satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Maka personalisasinya hal-hal yang bersifat personal itu menjadi tinggi, menjadi bagus kalau menggunakan additive manufacturing. Kemudian yang terakhir itu adalah inovatif products ya. Jadi kadang-kadang kita pakai additive manufacturing itu menemukan hal-hal baru yang tidak bisa dibuat menggunakan tradisional atau conventional manufacturing. Contohnya ada PCB yang sangat kompleks sekali. Komputer-komputer sekarang ini PCB-nya kan kompleks luar biasa. Maka ya menggunakan additive manufacturing. Ya kan? Jadi robot semua yang buat kan. Kemudian beberapa prosesor tertentu menggunakan additive manufacturing. Ya, atau mungkin beberapa alat-alat elektronik tertentu yang menggunakan additive manufacturing. Ya, karena memang sudah bukan masanya sih menggunakan manusia, menggunakan traditional manufacturing, dicetak manual dan sebagainya. Nah, tetapi memang additive manufacturing teman-teman semuanya tidak serta-merta menjadi pengganti dari manufacturing konvensional yang produksinya dengan skala yang sangat besar. Skalanya besar dan sama semua, seragam semua. Ya, kan? Jadi bisa dibuat secara masif tanpa personalisasi, tanpa diedit-edit. Jadi kayak pembuatan Suprafit ya, Suprafit itu dari pembuatan 1000, 10.000, 100.000 ya sama aja. Ya, maka itu bisa dipakai menggunakan manufacturing konvensional. Ya, jadi kalau pakai buatnya produk makanya Suprafit yang ditweak. Nah, atau mesinnya di-upgrade tertentu dan itu hanya orang-orang tertentu, hanya 10 seluruh dunia misalnya. Itu masih sangat memungkinkan menggunakan additive manufacturing. Gitu ya. Kemudian dari awal sampai akhir tadi kita membahas tentang kebaikan-kebaikan additive manufacturing, kekerenannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, banyak sekali. Sekarang kita akan membahas tentang challenge-nya, tantangannya. Tentunya dengan teknologi yang cukup luar biasa ini pasti ada tantangannya. Kenapa kok di Indonesia ini belum dipakai? Di Indonesia ini belum begitu maksimal, belum optimum penggunaannya. Bahkan di luar negeri juga mungkin beberapa belum optimal penggunaan additive manufacturing. Kenapa? Ya. Nah, ini challenge-nya. Untuk menjawab pertanyaan itu teman-teman semuanya, kita akan coba jawab menggunakan sebuah cerita. Ya, ceritanya fiktif sih ya. Jadi ada sebuah perusahaan mungkin ya namanya perusahaan mobil nih. Namanya adalah SMA. Ya, bukan SMK. Kalau SMK kan punya Solo ya. Ini mobil mewah ini, mobil mewah SMA namanya. Yang beli hanya kalangan konglomerat karena mewah. Ya. Nah, mobil ini dijual pangsa pasarnya internasional. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Eropa, dan tentunya Indonesia sebagai pembuatnya. Nah, tentunya mobil SMA ini dia punya service center di masing-masing negara, bukan? Iya kan? Jadi di Singapura ada service center mobil SMA,
di Eropa juga ada dan lain sebagainya. Nah, biasanya service center ini akan dikirimi spare part mobil. Tetapi yang umum saja. Kalau spare part tertentu, maka dia harus inden. Nggak langsung ada di situ. Nah, ini kalau yang punya mobil tahu nih, kadang-kadang inden, jadi nggak bisa diganti secara langsung, harus nunggu ya sampai spare partnya dikirim dari pusatnya sana. Bisa dibayangkan nih, kalau dari Indonesia, spare partnya harus dikirim ke Eropa, ya kan? Nah, memang dia akan ngirim spare part itu, tapi yang umum-umum. Kalau yang nggak begitu umum, maka harus nunggu biasanya. Dibuatin dulu lah istilahnya mungkin ya. Di Indonesia dibuatin dulu spare partnya tertentu, kemudian baru dikirim ke service center negara masing-masing. Nah, negara yang membutuhkan. Nah, bagaimana jika, ya, andaikan perusahaan mobil SMA ini memberikan lisensi kepada perusahaan maintenance tadi, perusahaan service center tadi, perusahaan service mobil tadi, di masing-masing negara untuk mencetak spare part-nya sendiri menggunakan 3D printer khusus yang bisa mencetak pakai besi dan lain sebagainya, itu alloy ya, kan? Nah, aluminium alloy biasanya kan pakai itu kan. Nah, andaikan mereka ini dikasih sebuah printer khusus di masing-masing negara untuk mencetak spare part-nya sendiri, sehingga tidak perlu menunggu dari Indonesia dikirim. Setiap nyetak mungkin harus dia bayar apalah fee atau apa ke Indonesia kan juga bisa. Ya kan? Desain 3D-nya sama bahan bakunya semua sudah distandarisasi oleh pusatnya di Indonesia, mobil SMA. Ya kan? Bahan bakunya harus ini teman-teman semuanya ya, sebelum cetak ya. Kemudian desainnya 3D-nya adalah ini. Silahkan dicetak. Ya kan? Cetak sendiri. Tentunya biayanya akan bisa dipresur. Bisa jadi lebih murah gitu ya. Karena spare part-nya juga hanya dicetak sesuai dengan sesuai dengan rusaknya mobil itu. Jadi kita nggak perlu nyetok spare part yang banyak yang akhirnya nggak dipakai. Tapi kita hanya akan mencetak spare part mobil yang memang dipakai. Ya kan? Mobil ini rusaknya di sini ya, maka kita cetakan yang itu. Maka kita nggak perlu nyetok karena mencetak itu juga nggak begitu lama. Nah, iya nggak? Tapi masalahnya teman-teman semuanya adalah bagaimana perusahaan mobil SMA ini memastikan desainnya 3D tadi tidak dicuri. Nah, ini kan susah. Karena kita share. Kita nggak tahu nanti ternyata yang kita share itu sudah resign dari mobil SMA di negara-negara itu. Kemudian dicurilah desainnya, dijual. Bisa jadi kan? Bagaimana supaya komposisi bahan baku yang sudah distandarisasi oleh mobil SMA untuk mengeprint tadi, spare part tadi tidak bocor ke masyarakat umum, yang kemudian mengakibatkan bisa dicontek sama perusahaan lain. Kan susah. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah teman-teman semuanya yang kemudian menjadi istilahnya challenge atau menjadi tantangan kan kepada additive manufacture, sehingga belum umum dipakai. Tetapi beberapa tahun ke depan kita tahu jelas teman-teman semuanya, teknologi ini akan menjadi salah satu teknologi yang menentukan arah masa depan kita, menentukan peradaban manusia. Bahkan bukan tidak mungkin nanti peradaban manusia, perumahan kita nanti berapa tahun ke depan itu bukanlah perumahan-perumahan yang menggunakan batako, tetapi adalah perumahan atau rumah-rumah yang dibuat oleh robot-robot additive manufacturing. Jadi satu komplek perumahan itu rumahnya mirip semua, bagus semua, ya kan?
bentuknya sama persis dengan yang ada di komputer semua, dan itu dipastikan sama persis oleh komputer, oleh additive manufacturing. Kan ini keren banget. Tetapi in the contrary juga teknologi ini juga ngeri juga gitu ya. Kenapa? Karena tadi itu orang bisa nyetak apapun di rumah sendiri. Ketika nanti di masa depan mungkin printer 3D tidak hanya plastik, tidak hanya karet, tetapi mungkin juga bisa besi. Sebagai contoh teman-teman semuanya, beberapa tahun yang lalu, 2013 kalau nggak salah, ada bule gitu ya, namanya Cody Wilson. Dia mengupload blueprint 3D printing untuk sebuah senjata api. Dia upload loh itu, blueprintnya itu. Nah, teman-teman semuanya bayangkan nanti di masa depan ada orang nyetak itu, download itu, blueprint untuk pistol itu, kemudian dia bisa print dari rumah, di mana saja, di negara apapun. Ya, di rumahnya masing-masing, tanpa diketahui polisi atau pihak berwajib manapun. Maka teman-teman semuanya, inilah yang menjadi tantangan nanti di masa depan. Bagaimana nanti ya government sebagai pemegang kebijakan itu mengeset undang-undang yang mengatur tentang additive manufacturing, tentang keamanannya, tentang hak kekayaan intelektual, supaya tadi itu desain 3D dari spare partnya mobil SMA tadi tidak dicuri, atau bahkan perpajakan. Kenapa? Karena action figure yang dulunya harus beli ke Amerika ternyata sekarang bisa jualan dari rumah ke rumah. Ini kan loss dari pajak dan lain sebagainya. Ya, tidak terrekod di sistem bea cukai. So, teman-teman semuanya, teknologi ini sangat bagus, sangat asik, sangat seru, tetapi juga memiliki challenge atau tantangan yang cukup signifikan untuk kedepannya, teman-teman semuanya. Tetapi sebagai para calon praktisi bisnis, ya kan, jangan sampai kita juga kemudian meremehkan atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang teknologi additive manufacturing, karena kedepannya peradaban manusia itu akan ditentukan salah satunya oleh teknologi additive manufacturing. Itu saja dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.